Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Pada video kali ini kita akan coba membahas materi mengenai susunan hambatan seri dan paralel. Dalam menyusun beberapa lampu yang kita punya, kita bisa menyusun dengan dua cara, yaitu seri dan paralel. Pada gambar sebelah kiri, kita bisa melihat bagaimana lampunya kita susun secara berurutan, kita sebut sebagai susunan seri. Kita bahas yang di sebelah kiri terlebih dahulu ya. Susunan seri. Nah, pada susunan seri, kita gambarkan terlebih dahulu diagramnya guys ya. Di situ ada baterai. Kemudian kita kaitkan dengan 3 lampu ya. Ini hambatan pertama, ini hambatan kedua, dan ini hambatan ketiga ya. Setiap lampu punya hambatan masing-masing. Misalnya ini adalah R1, R2, R3. Nah, ini adalah tegangan yang kita punya. Nah, pada susunan seri, kita bisa lihat bahwa ketika baterai mengeluarkan kuat arus, jadi kuat arus akan keluar dari kutub positif baterai, kemudian dia akan mengalir melewati R1, melewati R2, melewati R3, kemudian kembali ke kutub negatif baterai. Kita lihat bahwa kuat arus yang melewati R1 kita sebut sebagai I1, kemudian kuat arus yang melalui hambatan 2, I2, dan kuat arus yang melalui hambatan ketiga atau I3. Mereka itu sama guys ya. Kuat arus yang lewat 1, 2, 3 akan sama dengan kuat arus yang keluar dari baterai atau kita sebut sebagai I total. Nah, jadi ini adalah karakteristik pertama dari susunan seri. Bahwa kuat arus yang melewati hambatan 1, 2, 3, dan seterusnya pada susunan seri itu akan bernilai sama. Dan bagaimana dengan tegangannya ya? Baterai punya tegangan V, maka tegangan ini pada susunan seri itu akan terbagi guys ya. Jadi dia akan terbagi menjadi V1, V2, dan V3 ya. Sifat dari hambatan adalah mengurangi tegangan yang ada sehingga tegangan baterai akan terbagi 3. Sehingga saya bisa tuliskan sebagai V total itu adalah tegangan dari baterai akan terbagi untuk V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, ini adalah tegangan. Pada susunan seri, tegangannya terbagi, sehingga kita jumlahkan. Nah, kita bisa aplikasikan hukum Ohm, guys. Ya, kita aplikasikan hukum Ohm di sini. Di sini kita punya hukum Ohm, bunyinya adalah V sama dengan I kali R, guys, ya. Nah, kita masukkan di sini, kita tahu bahwa V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan seterusnya kalau kita punya banyak lampu ya. Nah, V total berarti adalah I total dikali R total sama dengan V1 berarti I1 kali R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3, dan seterusnya. Karena arus yang melalui pada susunan seri sama, sehingga arusnya kita bisa coret. Karena semuanya sama, kita bagi semua dengan I. Karena semuanya sama I-nya. Sehingga kita dapatkan rumus dari susunan seri. Rumus hambatan total pada seri atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan kalau ada hambatan lain tambah R4 dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus untuk susunan seri. Nah, sekarang kita akan lihat susunan jenis kedua atau saya sebut sebagai susunan paralel. Pada susunan paralel, kita bisa lihat pada animasi di bawah ini, susunan paralel kita memasangkan baterai itu secara sejajar, ada cabang-cabangnya. Ya, kita bisa lihat di gambar ini ada cabang-cabangnya bercabang, kita pasang secara sejajar ya. Nah, kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini. Ini adalah baterai, kemudian kita pasangkan hambatan pertama ya di sini. Hambatan pertama. Cabang pertama nih, hambatan pertama. Gambar agak susah di sini. Oke, saya coba ulang ya. Jadi ada baterai, kemudian kita ada 3 hambatan. Hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Nah, kita pasangkan secara
paralel seperti ini. Nah, di sini ada hambatan pertama atau R1, hambatan kedua R2, dan hambatan ketiga R3. Nah, maaf ya gambarnya nggak kurang rapi. Nah, ini adalah susunan dari paralel. Nah, pada susunan paralel kita coba lihat bahwa kuat arus yang keluar dari baterai di sini, kutub positif baterai, dia akan terbagi 3. Kebelah dia, 1, 2, 3. Sehingga kuat arus total yang keluar dari baterai itu ada terpecah jadi I1 plus I2 plus I3. Dia terbagi 3, dia pergi ke R1, pergi ke R2, dan pergi ke R3. Nah, ini adalah konsep pertama pada susunan paralel. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Tegangannya, karena kita lihat bahwa hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga, mereka semua terhubung sama kutub positif baterai. Dan sisi lainnya, dia semua terhubung pada titik yang sama, yaitu sama-sama terhubung dengan kutub negatif baterai. Sehingga beda potensialnya akan sama. Atau saya sebut sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, kebalik guys, kalau paralel, yang sama itu tegangannya. Tapi kalau seri, yang sama adalah arusnya. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, kita bisa menghitung nilai R total dari paralel. Kita bisa pakai hukum Ohm, kita putar balik sedikit, rumusnya jadi I sama dengan V per R. Nah, kita tahu bahwa I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I total berarti adalah V total per R total sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, kita semua bagi semua kedua ruas dengan tegangan. Karena tegangannya sama semua, jadi ini coret. Maka kita akan mendapatkan rumus untuk R total paralel. Saya tulis sini ya guys ya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan kalau ada hambatan lain, kamu tinggal lanjutkan. Jadi ini adalah rumus untuk rangkaian total pada susunan paralel. Jadi itu adalah konsep susunan hambatan seri dan paralel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Kita akan bahas contoh soal dari hambatan seri dan paralel. Thank you.